Halo Sobat Market, selamat datang kembali di Mata Market. Tempat kita buka mata biar paham arah ekonomi dan nggak gampang salah langkah. Sekarang coba jujur, kamu ngerasa nggak hidup rasanya makin mahal, harga barang naik, tapi peluang bisnis dan kerja malah makin susah. Sementara berita bilang ekonomi udah mulai pulih. Tapi kalau udah pulih, kenapa dompet kita belum ikut sehat? Tenang, di video kali ini kita bakal bahas bareng kenapa ekonomi dunia terasa melambat, apa yang bikin sistem global sekarang kayak jalan di tempat, dan yang paling penting, gimana kita bisa siap menghadapi perubahan besar yang sedang terjadi. Menurut laporan terbaru dari IMF, pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2025 cuma sekitar 3%. Kelihatannya sih masih positif, tapi angka itu jauh lebih rendah dibanding dekade sebelumnya yang bisa tembus 4-5%. Artinya, dunia memang nggak krisis, tapi juga nggak benar-benar sehat. Para ekonom menyebutnya slow recovery, pemulihan yang berjalan lambat dan nggak merata. Beberapa penyebab utamanya cukup jelas. Suku bunga tinggi. Banyak bank sentral, termasuk The Fed di Amerika, masih menahan suku bunga di level tinggi untuk melawan inflasi. Konsumsi masyarakat turun. Orang-orang menahan belanja karena harga kebutuhan pokok naik dan gaji nggak naik secepat inflasi. Utang negara menumpuk, terutama di negara berkembang. Utang publik makin berat karena nilai dolar yang kuat. Kalau digambarkan, kondisi ekonomi global sekarang itu seperti mobil yang udah nyala, tapi rem tangannya belum dilepas sepenuhnya. Masalah ekonomi dunia makin rumit karena faktor geopolitik. Hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok yang makin tegang bikin rantai pasok global sering terganggu. Misalnya, Amerika mulai membatasi ekspor chip canggih ke Cina. Sebaliknya, Cina membatasi ekspor logam penting seperti gallium dan germanium, bahan dasar teknologi tinggi. Akibatnya, produksi barang elektronik, kendaraan listrik, bahkan perangkat AI jadi lebih mahal. Belum lagi soal energi. Harga minyak naik turun karena konflik di Timur Tengah dan perang Rusia-Ukraina yang belum juga berakhir. Negara-negara Eropa pun harus cari sumber energi baru karena mereka udah nggak bisa bergantung ke gas Rusia seperti dulu. Dan sekarang, banyak negara mulai proteksionis, lebih memilih melindungi ekonomi dalam negeri daripada kerjasama global. Hal ini bikin perdagangan dunia melambat dan investor global jadi lebih berhati-hati. Namun, di balik semua kekacauan ini, sebenarnya dunia sedang membangun ulang sistem ekonominya. Ada 3 kekuatan besar yang sedang mengubah arah ekonomi global. AI, teknologi kecerdasan buatan mulai menggantikan banyak pekerjaan administratif dan industri. Tapi di sisi lain, menciptakan peluang baru di bidang analisis data, robotika, dan digital kreatif. Contohnya, perusahaan seperti Tesla, Google, dan bahkan startup kecil mulai memakai AI untuk menekan biaya produksi. Transisi energi bersih. Negara-negara mulai berlomba-lomba beralih ke energi hijau, dari solar panel, kendaraan listrik, hingga energi angin. Dana investasi global di sektor ini naik tajam, dan Indonesia termasuk yang dilirik karena punya cadangan nikel terbesar, bahan utama baterai EV. Digitalisasi keuangan. Dari cryptocurrency, blockchain, sampai CBDC, Central Bank Digital Currency, dunia sedang mengganti sistem keuangan lama dengan yang lebih cepat dan transparan. Cina udah punya e-yuan, dan beberapa negara lain juga mulai uji coba mata uang digitalnya sendiri. Kalau kamu bisa baca arah ini dengan baik, banyak banget peluang baru yang terbuka, mulai dari investasi, bisnis teknologi, sampai karir masa depan. Sekarang pertanyaannya, apa pengaruh semua ini ke kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya besar banget. Harga barang jadi nggak stabil, kadang naik tiba-tiba, kadang gangguan pasokan global. Persaingan kerja makin ketat, terutama buat yang belum punya kemampuan digital. Dan buat para investor, volatilitas pasar jadi lebih ekstrim. Satu berita geopolitik aja bisa bikin harga saham atau kripto
berubah drastis. Tapi di sisi lain, era ini juga penuh peluang, karir baru di bidang teknologi, data, energi hijau, dan finansial digital terus tumbuh. Bahkan, anak muda sekarang punya akses belajar finansial lebih gampang lewat internet, kursus online, dan tentu saja channel seperti Mata Market ini. Jadi, kalau ditanya, kenapa ekonomi dunia sekarang terasa melambat? Jawabannya sederhana, karena dunia sedang rebuil, lagi nyari keseimbangan baru antara politik, teknologi, dan sumber daya. Yang dulu jadi penggerak utama ekonomi seperti minyak, industri manufaktur, dan perdagangan bebas, sekarang mulai digantikan sama inovasi, energi hijau, dan ekonomi digital. Masalahnya, transisi besar kayak gini nggak pernah mulus. Butuh waktu, butuh adaptasi, dan butuh orang-orang yang mau belajar memahami arah baru dunia. Dan disitulah peran kita. Kalau bisa adaptif, belajar terus, dan tetap tenang saat ekonomi goyah, kita nggak cuma jadi penonton, tapi ikut jadi pemain di peta ekonomi baru ini. Karena dunia boleh melambat, tapi pengetahuan kamu jangan ikut melambat. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update seru dari Mata Market. Tetap buka mata, pahami arah, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Barang Mata Market, di mana kita nggak cuma lihat tetapi membaca pergerakan ekonomi dunia.